kan orang-orang yang nggak pernah di operasional, bagaimana susahnya memverifikasi asal ngomong aja, ya, enak aja ya. Tapi kalau saya sih biasa-biasa saja. Nah, di mana raso itu ya, ini dari model ya, ini dari pengamatan. Pengamatan di Indonesia itu hanya jam 00 dan jam 12. Itu hanya ada di 21 stasiun. Jadi jaringannya sangat tidak rapat. Kemudian kalau dari model, bisa menggunakan WRF, tampilan juga pakai grad, atau yang lainnya saya nggak tahu, atau pakai J-Grid. Nah, bakal WRF, grad ini tergantung datanya. Datanya bisa per jam, bisa per 3 jam, ya kan, lengkap gitu. Kalau grid per 3 jam, semuanya seperti itu, ya kan. Ini hanya introduction aja dulu. Jadi kalau kita menggunakan data 00, nantinya pengamatan jam 00 atau jam 7 WIB, maka persisnya data ini hanya digunakan sampai dengan 12 Juli atau jam 19 WIB. Kita kemudian prediksinya sesuai teori atmosfer yang sudah ada, ya, tidak bisa menggunakan rumusan baru, karena rumusan-rumusan baru yang dibuat oleh kakak kelasmu, anak murid saya, itu tidak bukan yang bagus, ya, tidak menghasilkan yang bagus, berubah-ubah. Nah, kemudian kalau kita gunakan jam 12 datanya, maka prediksinya mulai dari malam sampai besok pagi. Nah, sesuai dengan teori. Maksudnya teori itu cap itu kan ada yang di bawah 500, di bawah 1000 sampai 15.500, di atas 2000 kalau nggak salah seperti itu. Nanti kita lihat di bawahnya. Nah, saya menggunakan verifikasinya yang kali operasional. Saya tidak perlu RMSC, nggak perlu RMS, nggak perlu. Saya nggak perlu POD 4, nggak perlu, karena itu ilmiah dalam proposal skripsi. Kalau ini kita method correction method ya. Correction method. Jadi kalau benar dibuat 1, kalau saya dibuat 0. Itu aja intinya, ya. Nah, di sini ada keterangan jika ingin menggunakan model harus ada validasinya. Artinya model itu benar nggak? Misalnya kita gunakan model GFS, PMRF, itu ada nggak keterangan bahwa model itu bagus untuk ini? Ya, apakah dari jurnal luar negeri atau kita sendiri? Artinya bagus bukan kasus, ya. Bukan bagus dalam artian empiris. Kemudian di sini yang akan kita teliti hanya ada CB atau tidak, ada tambah-tambah atau tidak, ada REN atau tidak, diambilnya dari model ini. Atau model 6 RTR atau 7 W1 W2, itu saja, nggak ada yang lain, ya. Ini REN sendiri akan tercover sendiri di sini nanti. Kalau misalnya 95 berarti kan dia thunderstorm plus with precipitation, artinya ada hujan. Kalau misalnya 13 TS itu kan lightning kan gitu, atau 17 TS itu kan hujan di luar, thunderstorm di luar area kan, gitu aja intinya. Kalau 21 red ya artinya dia ada hujan, ada thunderstorm, tapi hujannya akan berhenti kan gitu. Nah, ini intinya gitu. Sekarang banyak yang menanyakan tidak representatif. Ya, saya sangat betul tidak representatif. Lebih nggak representatif lagi kalau pakai model, karena modelnya nggak ada yang membuktikan bahwa model ini bagus, model ini bagus, nggak ada. Tapi kalau ini bukan model pengamatan loh, ya, pengamatan. Jadi misalnya kan pengamatan jam 00, 01, 02, 03, 04, terus sampai jam 12. Pengamatan di sini selesainya jam 1 dulu, sampai jam 8 WIB. Nah, kemudian dipakai prediksi besok aja udah salah,
artinya kita buat 12 jam aja udah kurang representatif, tak pakai buat besoknya. Makanya di sini kita bagi 12 jam. Apa yang terjadi di sini tidak tahu, di sini tidak tahu, di sini tidak tahu, di sini. Nah, tapi intinya bahwa model pengamatan ini bisa digunakan untuk memprediksi stabilitas atmosfer, di mana teori-teorinya sudah kita pelajari. Nah, kejadiannya kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam menjelang sore hari. Yang jelas bisa digunakan. Itu yang dipertanyakan oleh para dosen teori itu, bahwa enggak representatif. Iya, memang siapa yang bilang representatif? Enggak. J-Grip juga enggak representatif, ini juga tidak representatif, semua tidak representatif. Gitu. Karena memang contohnya WRF, ini WRF gini. Gitu. Ya, taruhlah katanya 0,3 kilo sampai dengan 3 kilometer. Stasiunnya di sini, tapi gridnya di sini. Apakah ini representatif? Enggak kalau menurut saya. Kalau representatif persis di titiknya representatif gitu, ya kan? Apalagi grad, apalagi JG, gitu, 0,75, 60 kilo. Kalau 60 kilo, bayangin saja kejadiannya di sini, datanya di sini. Apakah data yang di sini memakai sini? Tidak. Nah, itu yang dibilangin tidak representatif. Apalagi jamnya ya, jamnya makin tidak karuan. Tapi secara umum bahwa proses perubahan cuaca itu umumnya ya memang antara 3 sampai 6 jam. Umumnya seperti itu. Makanya model yang 3 jam 6 jam masih dipakai. Kenapa alasannya tidak representatif? Ya kalau memang tidak representatif ya dicariin dong. Ya, cariin supaya representatif. Artinya representatif tadi yang saya bilang gitu. Ini lokasinya harus tepat, waktunya juga harus tepat kayak ini. Pengamatan jam 00 kok bisa digunakan sampai jam 12. Karena kita tidak tahu. Apakah ada data pengamatan tiap jam? Pengamatan data rashon tiap jam. Adakah ada pengamatan pidol per jam? Tidak ada. Yang ada model. Itu hanya model WRF menggunakan data per jam dengan encet. Itu ada yang hourly, ada yang per jam. Tapi itu sekali lagi data model, bukan data pengamatan. Itu intinya seperti itu. Ya, yang penting makanya lebih banyak mengerjakan analisisnya dibandingkan mengerjakan perakiraannya. Karena kalau analisis itu lebih mudah. Karena nggak terbagai yang sudah terjadi. Nah, gitu ya. Oke, ini saya ulangi lagi bahwa kalau K-indeks ya, ini sering sekali K-indeks ya. Nah, maka yang kita selalu gunakan harusnya yang ini. Di atas 31 karena peluangnya adalah 60%. Kalau ini di bawah 60% itu masih tanda tanya. Maka kita gunakan 31. Yes, kita yakin lah ini benar. Apalagi ini. Ya, coba kita gunakan gini. Dan di sini kan prediksinya thunderstorm kan. Nggak ada ngomong hujan di sini. Thunderstorm. Tapi thunderstorm menurut teorinya orang Australia, Dr. Matthews, siapa gitu, bahwa yang dimaksud dengan thunderstorm itu adalah dia bilang with CD, with petir, ya thunder, ya petir, petir light, ya, please RA. Itu menurut dia, menurut orang Australia, kita thunderstorm menurut mereka. Kalau kita petir ya sudah, petir itu kan hanya suara saja. Lightning kan kilat. Rain ya rain, CV ya CV kan gitu. Oke. Nah, yang lifting index ya yang kita pastikan adalah di sini. Artinya dia labil bener gitu kan. Kemungkinan ada thunderstorm, tapi kalau di sini possible. Gitu. Possible. Nggak tahu nih bahasa Inggrisnya artinya possible sama probable apa ya. Nah, kemudian di sini kemungkinan akan terjadi, tapi dia masih ada proses yang lain. Need strong force action, artinya perlu ada gaya angkat ke atas lagi. Gaya angkatnya apa? Misalnya gangguan adanya eddy, gangguan adanya konvergen, gangguan adanya yang lain-lain gitu kan. Yang udah pasti ini. Kalau lebih pasti lagi ini.
Jadi kalau ada angka 0 ini artinya lemah sampai dengan weak. Nah, gitu ya. Oh ya, lagi ngomong apa di sini? Thunderstorm, no rain. Kemudian sweat juga sebenarnya ada dua, saya lupa rumusnya. Yang satu 300, ada lagi yang 270 atau 230 gitu. Kalau nggak salah ada dua macam. Tapi saya gunakan yang 300. Karena saya pernah nyoba sendiri 230, 270 itu kok banyak banyak nggak bagusnya gitu. Ini sweat itu justru menurut saya lebih bagus karena apa? Ada angin, ya, ada perhitungan total indeksnya. Ya, total indeks ini mirip dengan K, gitu. Kemudian ditambah dengan kecepatan angin di lapisan 8,5, kecepatan angin di lapisan 500. Kemudian ada perubahan arah angin. Artinya ini cukup, menurut saya cukup bagus gitu. Cuman orang tidak tertarik, tidak tahu kenapa. Kalau yang tadi kan cuma berdasarkan suhu aja gitu. Kalau ini udah ada kecepatan anginnya, ada perubahan anginnya, kan bagus. Gitu kan. Ini jarang sekali orang menggunakan sweat. Kita, ini sama dengan cap. Kita, ini yang di bawah 500 itu unlikely develop strong storm. Artinya ya kemungkinan kecil sekali untuk terjadi. Ya lemah ini sama saja dengan lemah. Ini sama dengan moderate. Ini sama dengan strong. Nah, ini aja kita gunakan. Nah, jadi yang akan kita verifikasi adalah ini. SI saya nggak gunakan, ya silakan saja kalau mau dipakai. Nah, tugasnya adalah hari ini adalah mengevaluasi. Jadi nanti saya kasih contoh tanggal 29 ini contohnya saya, kemudian kalian mengerjakan tanggal 28, 27 per absen. Nah, jadi kalau nomor absen 1 mengerjakan data sounding tanggal 28 jam 00. Kenapa jam 00 saja? Karena yang sekarang ini gara-gara pandemi tidak seluruh wilayah Indonesia datanya 2 kali 0012. Biasanya 2 kali karena pandemi mungkin duitnya nggak ada. Karena rason ini ya, sounding ini 7,5 juta. Kalau Pibal 3,5 juta. Bayangin aja kalikan 21 stasiun, kalikan 30 hari, nah berapa biayanya? Banyak ya, lumayan. Begitu datanya Abid Jamati ditinggalin aja, nggak diapa-apain, kan sayang. Padahal rason ini kan sifatnya kan lokal, harusnya dibuat. Nah, kalau yang nggak punya data sampling ya gunakan model, kan itu aja. Sayang sekali data ini digunakan. Justru yang menjawab proses itu lokal atau tidak kan gitu. Ya, kembali ke tugasnya ini. Jadi nomor 1 ngerjakan yang kemarin tanggal 28, nanti tanggal 9 saya kerjakan dulu contoh ya. Kemudian absen nomor 2 itu tanggal 27, nomor 3 26 dan seterusnya ya. Jadi dibuat nanti kerjaannya itu. Oke, kita contoh ini. Nah, ini contoh ya, contohnya ini ya kan. Nanti saya isikan di sini, saya ambil contoh Jakarta dulu, nanti yang lainnya kamu kerjakan sesuai dengan tanggalnya. Nah, sesuai dengan teorinya tadi saya hanya ngambil CAP, KI, LI, sweat, dan prediksi. Menurut teori, bukan menurut kenyataan. Kenyataannya di sini. Itu kenyataannya. Ya kan? Kalau mau tambahin lagi SI, silakan saja, tapi tambah pusing nanti. Biar aja gini. Itu kan sama-sama ada 100 tahun sini. Gitu kan. Kita lihat saja, kita buka notepad dulu, kemudian buka Oginet biasa, atau buka Aviation kali ya. Aviation juga bisa. Aviation aja ya, Aviation. Aviation itu data upper air. Tanggal 29 kemarin.
sampai dengan hari ini nggak apa-apa sih. Yang penting saya hanya perlu datanya yang tanggal 29 saja. Biasanya kalau Cengkareng tetap 2 kali, di mana kan dia menjadi ikonnya Indonesia. Nggak tahu yang lain, saya nggak kurang tahu persis ya. Oh, nggak ada mana. Data tidak diketemukan. Aduh. Kalau gitu, oh, datanya nggak ada ya. Wah, ini kacau nih kalau datanya nggak ada. Datanya tidak ada. Kalau gitu kita gunakan argumen. Oh, ini sih. Sembilan enam tujuh empat sembilan. Ya, biasanya kalau di aviation nggak ada, di sini juga nggak ada. Kita lihat saja. Ini tanggal 28 ada. 29 ada nih Papa Bravo, berarti ada. Berarti tidak masuk ke aviation. Jadi ini kita copy ya. Kita copy ya, sampai dengan yang jam 00 saja. Nah, oke. Yang ada kan jam 12 nggak ada kan, karena memang nggak ada jam 12. Nggak ada duitnya gitu. Kita copy di sini. Nah, gitu kan, kalau nggak salah caranya gitu ya. Kan dibuang gitu ya. Rapetnya nggak dirapetin, cuma supaya rapi saja kita buat. Supaya rapi aja gitu ya. Oke, ini kita save dulu. Kita save. Tanggal 29 jam 04. Oke, ini bisa juga menggunakan Yoming. Ya, bisa juga pakai Yoming, ambil dari Yoming sudah langsung jadi. Tapi saran saya sih lebih baik datanya kita copy, kita punya data, kita run dengan Raop. Sayang Raop udah diinstal, udah dipakai, dan itu kan nggak gratisan kan. Kita dulu beli softwarenya. Kemudian kita juga bayar pakai pulsa, kita juga bayar pakai moral dan sebagainya. Sayang, lebih baik ini aja gitu. Sekaligus juga kita memahirkan Raop gitu ya. Kan bisa kamu lihat di sini, Raopnya cukup banyak. Kamu pelajarin di sini nih. Nah, ini banyak sekali ya modulnya tuh. Nah, modulnya tinggal dibaca saja. Lumayan ya. Supportnya apa, fiturnya bagaimana, gitu. Jadi kita tahu persis. Kembali ke sini. Nah, terus kita buka Raop ya. Yang punya Raop silakan dibuka nanti. Ini saya baru ngomong pakai pengamatan ya, belum semua ya. Kita buka sini. Ya. Memang kalau Yoming sih tinggal jalan aja gitu kan. Tapi sekali lagi saran saya mendingan gunakan yang ini. Karena lumayan enak gitu. Nah, ini kelihatan. Jadi di sini kan kelihatan
cap all-in-nya 240, ya kan, K indeksnya sweat-nya 236, akan ditulis 37,3. Oke, kita tulis saja. 37 ya, sweatnya 237. Min 1,2 236 ya. Cap-nya adalah 240. Nah, 240. Ini 240. Ini 230. Nah, RI-nya min 1,2. Nah, gitu kan? Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, maka kalau menurut teori ya, CAF ini lemah karena di bawah 500. Oke, satu. KI kalau menurut teori di atas 31 kan di 60% ya. Artinya yes, artinya ada peluang terjadinya thunderstorm. Kan with rain. Kemudian min 1,2 itu dia lemah. Ya kan, sweatnya 236 juga lemah. Yang mendukung kan cuma satu. Ini ada 4. Berarti gimana Pak? Yang 3-nya nggak mendukung, yang satunya mendukung. Nah, karena lebih banyak lemahnya, kamu bilang saja di sini, ini teori ya, teorinya gitu. Maka di sini kemungkinan pasti ada CB ya, kemudian ada thunderstorm, tapi lemah. Nah, lemah maksudnya lemah itu atmosfernya, karena di sini atmosfernya lemah, ini lemah. Kemudian yang 37-nya kan pasti ada thunderstorm, peluangnya 60%. Jadi lemah ini atmosfernya lemah atau stabilitasnya lemah. Stabilitasnya. Nah, gitu saja. Menurut teori. Jadi kemungkinan besar ya, kalau ini tanggal 29 ya, bahwa kemarin diprediksi sampai dengan jam 12 Zulu itu akan terjadi CB, thunderstorm, cuman lemah. Nah, gitu tuh. Artinya kalau lemah itu thunderstormnya nggak gede gitu, nggak beduk-beduk, hujannya pun ya biasa aja, nggak kencang. Nah, kita cek benar nggak pada jam yang sama. Kan ingat teorinya hanya 12 jam. Kita cek di sini apa yang terjadi jam 00 sampai 06, jam 12 sampai jam ini. Kita lihat. Kita lihat di sini. Kita ambil di sini pakai Ogimat aja lah. Pakai Ogimat lagi ini. Kadang-kadang malu juga ini, Pak. Datanya Indonesia kok ngambilnya di Ogimat. Padahal tadi aviation itu lengkap gitu. Cuman ya gitulah, kita tuh masih jauh sekali, lemah sekali data pengamatan tuh. 96749 ya. Oke, tanggal 9 nggak apa-apa kita ambil. Tanggal 30 kan hanya kita perlu sampai jam 12 saja. Sampai 13 lah. Langsung aja dua takutnya. Oke, siap. Kita cek ya. Ini yang jam 12. Kita hanya batasnya sampai di sini saja. Ya, sampai di sini. Ya. Kita copy aja supaya nggak bingung kepada bolak-balik. Kita copy di atasnya. Kita copy di atas. Nanti sih kamu di bawah copy-nya ini kan supaya kelihatan. Aduh. Agak susah gitu. Tidak apa-apa lah. Nah,
Nah, ini ya, kita lihat yang jam 12, ini jam 00 ya. Di sini seksi 8-nya hanya awan 6, ini kumulus berapa ya gitu. Kemudian ada hujan TTU 1,4 ya, ada hujan pagi, tapi kan ini hujannya pada saat pengamatan ya, pada saat pengamatan berarti mendung. Kemudian jam 3 Zulunya itu tidak terjadi CB dan tidak terjadi hujan juga, kepala sesi 7 tidak ada, jam 1 siangnya juga tidak ada. Kemudian nah baru jam sorenya, sore ya, oh iya, sore juga tidak ada apa-apanya gitu. Jadi menurut pengamatan itu hanya ini aja, awan-awan kumulus saja gitu, awan-awan kumulus. Maka di sini kumulus gitu saja, di sini juga kumulus. Nah sehingga kan diprediksi ada CB dan thunderstorm. Ternyata thunderstorm juga tidak ada, CB juga tidak ada. Yang memang lemah, yang lemah. Ya, kita prediksinya lemah. Tapi di sini ada KI 37, di mana KI itu di atas 31 peluangnya 60%. Jadi ini perakhirannya salah, kasih 0. Nah, gitu. Ya kan? Kasih 0. Di sini nggak ada CB kan? Nggak ada CB sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kecuali misalnya 795, berarti kemungkinan besar itu ada hujan thunderstorm gitu 1 jam yang lalu biasanya gitu. Karena kalau yang 7W itu adalah current weather gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya kita bekerjanya hanya jam 12-nya dengan jam 12 ini sama. Di sini 5 ya, 5 dengan 6 aja kok. Jadi 5, dan nanti ingat saya ini 5 itu kumulus atau kumulus. Kalau 6 ini saya lupa kumulus berapa ya. Oke. Nah, gitu intinya ya. Intinya. Oke, clear. Oke. Kemudian saya tunjukkan pakai model ya, pakai model yang per 3 jam. Kan? Yang pakai model per 3 jam. Kalau perlu kamu buka pakai itu juga gak masalah. Ini adalah prediksi tanggal 9 ya. Jam 00 kan Cengkareng. Kita cari berdasarkan model. Nah, ini kan Cengkareng kan ini, kita klik di sini. Coba lihat tanda panahnya aja tidak tepat di titik sini kan, masih jauh. Ini kurang lebih berapa kilo nih, lumayan, ada sekitar 10 kilo lebih. Ya, jelas tidak. Nah ini kalau kita baca di sini, ternyata menurut dia, ya gini, kita buat seperti ini. Kita buka cap, SWT 186, KI-nya 34, ya masih lebih dari 31, cap-nya 13. Itu yang jam 00. Kan? Terus kita ambil lagi yang siangnya jam 03. 03 kita ambil. Nah, SWT-nya 191, cap-nya 60, KI-nya 34, masih mendukung KI-nya. Kita cek saja ya. 3 jam loh. Ini. Kemudian 06-nya, cek lagi. Cek lagi. Ya. Nah, SWT-nya 217, cap-nya 217, KI-nya 36. Nah, makin besar kan. Kemudian jam 9, cek lagi. Makin sore makin besar. Nah, SWT-nya 225, cap-nya makin besar, KI-nya juga makin besar. Artinya memang peluangnya harusnya terjadi sore. Cuman dari 4 model itu, kan yang mendukung hanya KI doang. Gitu. Terakhir jam 12. Oke, kita cek. Nah, ini
Jam 12-nya bahkan cap-nya mendekati 1000, KI-nya tetap di atas 31. Jadi memang saat itu memang lemah semua gitu, tidak mendukung gitu, untuk terjadinya thunderstorm. Cuman karena ada KI kita ragu, gara-gara KI-nya besar kita prediksi thunderstorm, karena yang lainnya tidak mendukung. Kan gitu tuh. Kita cek lagi, misalnya kita cek lagi meter lah ya. Kita cek lagi meter. Barangkali ada kejadiannya di tengah-tengah itu. Tuh, nggak masuk metalnya. Oh. Nah, tidak ada metal. Kita cek di, jangan-jangan ini ada masalah nih. Kita cek dulu ya, takutnya ada masalah. Ini kalau buka application itu agak ribet. Tunggu tanggal 29. Ya, tanggal 29, oke. Ini masih jam 12. Nah, kita cek di sini mulai dari jam 00.0003 aja lah. 03 tuh ya. Broken, kemudian broken. Nah, ini ada awan CB-nya di sini nih. Jam 5 ya. Jam 5. Oke, ada awan CB, berarti bener dong ya. Kalau kita gunakan meter harusnya benar, tapi kalau menggunakan sinop tidak hujan. Ini bahkan ada rain ya, light rain ya. Light rain ada CB, berarti benar dong. Karena ada rera juga jam 5.30, sebentar hanya tidak nyampe 30 menit. Adakah lagi CB di sini? Atau sampai jam 12? Tidak ada. Ini jam 12.13 sini. Nah, jadi kalau kembali ke sini ya, di sini jika berdasarkan meter ya, jadi jika berdasarkan meter harusnya verifikasi benar. Verifikasi benar. Karena terdapat CB dan light line sekitar pukul 05 sampai 05.30. Gitu dah. Dulu. Udah benar sebenarnya nih. Ini kan berdasarkan sinop ya. Karena kita ngeliatnya sinop di situ per 3 jam. Nah, makanya kalau mau lebih bagus itu, jadi saran di sini, ini jangan diingat ya, saran di sini gunakan sinop per jam. Nah, gitu ya. Apalagi ada spesinya. Dan ya, saya yakin bahwa di stasiun itu kan ada meter dan spesi. Karena ini kita lagi belajar, ya kita gunakan sinop. Karena saya nggak tahu aksesnya. Kadang-kadang kita buka sinop di sini aja, coba aja nggak ada 3 jamannya kan. Kecuali kita buka Megasoft. Megasoft itu ada per stasiun. Nah, cuman kalau per stasiun, saya juga nggak tahu passwordnya apaan. Atau AWS-nya gitu. AWS-nya juga saya nggak tahu. Ya, AWS di bandara itu apa gitu. Nah, silakan. Jadi semakin rapat datanya, berarti semakin
bagus dia punya akurasinya. Pak kali ya, karena di sini ngomongnya ya kan kejadian antara jam 00 sampai jam 12 ya kan, yang penting antara jam segitu harus harus ada, mau jam berapa ya terserah saja, karena di sini teorinya tidak ngomong harus hujan jam sekian, enggak. Tapi kalau di atas jam 12 salah, karena harus 12 jam. Itu yang dibilangin kurang representatif juga. Nah, kalau misalnya ini Anda punya data 1000 data saja di Jakarta, ya kan model, tapi verifikasinya pakai meta verifikasi. Kalau nilainya di atas 70% berarti ini adalah bagus gitu. Ya. Tapi bagusnya baru sampai 60 atau 70%, belum sampai di atas 100, belum sampai 100%. Yang kita inginkan adalah di atas 80%. Dan sudah saya uji coba di Perak dengan Richard waktu itu, tapi tidak dijurnalkan, hanya saya ingin tahu aja. Di Cengkareng juga pernah, saya ganti-ganti per musim, maksudnya per musim itu sesuai dengan zona musimnya. Misalnya Jakarta itu kan zona musim monsunal, jadi saya bagi sesuai dengan musim itu kan, kalau nggak salah November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, April, Mei, itu adalah transisi, Juni, Juli, Agustus adalah kemarau, selebihnya musim hujan. Dan transisi kedua, saya buatkan 4 zona gitu. Hasilnya ya sama aja di bawah 60%. Jadi kalau di bawah 60% ngapain harus saya genggam-gembungkan gitu, kan malu-maluin aja gitu. Kecuali hasilnya di atas 85% baru bagus. Gitu. Tapi itu datanya nggak salah sih, tapi saya nggak ngomong cap waktu itu. Saya cuma ngomong KI sama sweat kalau misalnya. Sekarang gimana kalau digabung gitu, kan beda-beda hasilnya. Gitu ya. Silakan saja diulang. Ya. Oke, itu dari saya itu ya. Jadi ingat PR-nya adalah contoh ya, contoh. Jadi bisa saja saya teruskan untuk Padang, Palu. Jadi kamu nanti ngerjakannya adalah satu orang itu mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 stasiun, tapi tanggalnya yang berbeda. Ya, saran saya jangan digato-gato ya, jangan digato. Jadi di sini feelingnya adalah di sini. Bagaimana Anda menyimpulkan kalau ada data seperti ini, apakah produksinya seperti apa? Di sini feelingnya di sini. Kalau ini kan kenyataan. Nah, gimana bisa menyimpulkan? Ini kan masalahnya genap di jumlahnya. 4 data, 4 parameter atau 4 faktor. Kalau 4 faktor, dua-duanya misalnya mendukung, duanya tidak mendukung, diambil jalan yang terjelek. Jalan yang terjelek itu ya jalan yang pasti. Misalnya ada CB ya CB gitu. Kalau ini kan pasti nih, tiganya nggak mendukung, satunya mendukung. Maka tetap di sini peluangnya CB, tapi dia lemah, kan gitu saja. Ya, kenyataannya sebenarnya kalau lemah ya udah kejawab ini, cuma di sini kan kita prediksi. Kalau kamu bilang begini saja, misalnya lemah udah bener gitu kan, karena lemah. Jadi di sini feelingnya dia tuh di sini. Nah, kayak ini latihan untuk nanti di stasiun juga kayak gini ya, yang lain. Oke, itu dari saya itu pagi ini. Ya, ini nanti saya kirim datanya. Saya kirim dulu.
Gitu. Nah, kalau ini nyari filenya dulu nih, filenya mana sih? Verifikasi. Oke, ini udah saya baru itunya doang ya. Baru yang boleh saya terangkan. Oke. Tinggal tugasnya. Tugasnya oke, udah saya kirim semua tugas dan materinya. Nah, jadi sebetulnya jam 8 malam itu kelamaan, tapi udahlah nggak apa-apa. Jadi kamu buatkan karena itu 5 stasiun ya, jadi satu orang itu 5 stasiun, hanya tanggalnya yang beda-beda. Ya kan? Nanti kalau udah kerja yang sesungguhnya nggak mungkin ada 10 kegiatan, nggak mungkin kamu kerjakan besok selesai. Harus selesai ya, kalau kerjanya 6 jam, dari jam 7 sampai jam 13, 14, ya harus selesai saat itu juga, meskipun kerjanya banyak. Ada tafor, ada pengamatan, ada verifikasi, ada musical acting, harus selesai. Nah, nanti itu akan dikerjakan semester depan, harus selesai. Tidak ada tidak. Ya. Nah, kadang-kadang kali dinas itu 2 orang, jadi dia sebagai forecaster juga dia sebagai pengamat. Nah, tapi ada juga yang merangkap, nah ini yang jadi masalah. Merangkap itu yang berat, tapi kalau udah terbiasa, ya nggak ada masalah kan gitu. Oke, itu dari saya itu dulu ya. Apa namanya, tugasnya hari ini seperti itu. Ya semakin ke sana tuh semakin guide-nya cuma sebentar, cuma ada tugas, selalu ada tugas ya. Nah, tugasnya memang tugas operasional, nggak ada yang lain. Absen sudah saya masukkan semua ya. Oke, sebelum dikerjakan, adakah yang ingin ditanyakan? Nah, gitu. Ya. Ada, gampang kan, nggak susah kan? Ya kan? Karena kejelian, Pak saya mau pakai sirup, ya silakan saja. Tapi saran saya gunakan meta, karena meta itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus hasilnya. Ya kan? Toh kerjaanmu juga hari-hari juga kan metar gitu kan, nggak ada yang lain gitu kan, nggak. Nah itu yang penting tuh itu aja untuk verifikasi. Atau Pak kalau saya gunakan supaya representatif pakai WRF, nah sudah, artinya kamu membuat WRF-nya per jam, ya kan? Artinya cap jam 00, cap jam 01, cap jam 02, cap jam 03,
04. Nah, terus kalau misalnya selama 6 jam capnya mendukung, 5 jamnya mendukung, 1 jamnya nggak mendukung, maka kamu simpulkan, ya berarti akan terjadi thunderstorm. Kan gitu ya. Begitu ya. Jadi intinya, kalau memang bisa silahkan. Sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan tadi, ya, sama materinya tadi ya, gitu ya. Lumayan. Untuk verifikasi pekerjaanmu juga sebenarnya sama aja seperti itu. Misalnya waktu pertama kali membuat analisis cuaca itu kan ada tabelnya ya, ada ED, nanti kita ketemu yang namanya evaluasi dinamika. Ya, apakah ya sebenarnya proses analisis dengan perakhiran sama verifikasinya juga ya itu juga gitu kan. Faktor apa yang digunakan, maka faktor itu juga yang kita gunakan sebagai verifikasi. Kan jadi sebetulnya tidak terlalu susah. Oke, ada? Nggak ada ya? Wah, ini lumayan nih, ada sampai jam 10, 11, 40 ada waktu. Bahkan nggak nyampe jam 20, jam 12 sudah selesai kali ya. Mudah-mudahan ya. Karena kan kamu nggak ada kegiatannya nanti kuliah lagi jam 1 kan. Sayang, daripada kayak gitu mendingan kamu kerjakan. Artinya melatih diri tepat waktu, karena di stasiun itu nggak ada yang namanya ditunda-tunda. Harus tepat waktu. Memang pengamatan jam 00 nanti ditunda jam 01 kan enggak. Terus cuaca tafor dibikin jam 00 masa dibikinnya ntar siang kan enggak. Harus saat itu juga kan gitu. Nah itu latihan ya. Latihan disiplin seolah-olah di kantor tuh ya itu kerjaannya. Oke? Clear ya? Oke, kalau enggak, sabar. Biasanya yang nanya nih si ini nih. Mari, dia bukan nanya. Mari nanya lagi nggak? Belum? Belum ya. Nah, kamu browsing Codesheet ya, tapi ambil browsing Codesheet-nya jangan yang jurnal. Kamu baca dulu Codesheet-nya, kalau misalnya datanya studi kasus nggak usah dibaca. Tapi kalau Codesheet-nya datanya banyak, kamu baca. Gitu. Ya, karena kalau itu dikasih udahlah saya nggak yakin lagi. Tapi kalau datanya banyak tuh biasanya 8 yang banyak datanya. Kalau BPPT umumnya studi kasus, BMKG juga umumnya studi kasus, tidak bersifat empiris. Gitu kan. Kalau yang luar negeri biasanya bahkan dia menemukan new dinamika culture, biasanya ada keterangan itu, atau new characteristic culture. Banyak sekali ya, banyak sekali, itu bisa dicari ya. Kalau kamu kasih keywordnya culture, nah udah keluar semua gitu. Baca satu-satu. Kalau yang dari BMKG lihat dulu, cuman studi kasus lewat aja itu, bisa dibaca, maaf aja. Nah gitu ya, kemarin kan si Mari nanya gitu ya, gitu ya. Nah, oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada silakan dikerjakan biar punya waktu 2 jam lebih. Nah, saya kira nggak nyampe 2 jam lah itu. Oke, kalau tidak absen, dan saya absenkan manual. Ya, saya lihat jumlah di sini lebih dari 31 orang termasuk saya kan. Berarti semuanya hadir. Gitu. Hadir dalam artian di sini, di registernya, nggak tahu hadirnya video atau videonya dimatiin, kan banyak yang dimatiin videonya. Kan? Gue baru dihidupin gitu. Ya kan, gitu ya. Jadi saya bikin laporan dulu biar lihat. Bentar. Oke, saya akhiri aja dulu ya biar nanti. Oke, itu udah saya screenshot. Oke. Jadi saya tahu nih kalau saya screenshot nggak ada videonya mati, berarti videonya mati. Itu saja. Kan yang saya kirimin ini laporan kemana Pak Zakir? Ini Pak. Tapi yang kita bukan saya. Jadi kita aja orang lain.
Oke, saya akhiri dulu. Selamat mengerjakan tugas. Sekali lagi saran saya jangan menunggu sampai ntar malam, lebih baik kerjakan sebisa mungkin ya. Dan juga mungkin karena sore kuliah, belum lagi nanti sore ada lagi tugas lagi, ya kan, rugi lagi kan sayang ya. Gitu ya, saran saya seperti itu, tepat waktu lebih bagus. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.